warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safan Dezera dengan NPM A1B025-123 dari kelas 2A. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Materi ini membahas tentang pengertian manajemen pendidikan, tujuan, fungsi, ruang lingkup, serta tantangan dalam pengelolaan pendidikan di berbagai jenjang. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, slide yang pertama itu adalah pengertian manajemen. Manajemen adalah proses mengatur dan mengelola suatu kegiatan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam manajemen terdapat beberapa proses utama, yaitu yang pertama, planning atau perencanaan, kedua, organizing atau perorganisasian, ketiga, actuating atau pelaksanaan, yang keempat itu adalah controlling atau pengawasan. Dalam dunia pendidikan, manajemen sangat penting agar seluruh kegiatan sekolah maupun perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik dan terarah. Selanjutnya yaitu slide yang kedua tentang pengertian pendidikan dasar. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang menjadi dasar bagi pendidikan menengah. Pendidikan dasar meliputi yang pertama, sekolah dasar atau SD, yang kedua, sekolah menengah pertama atau SMP. Tujuan pendidikan dasar adalah membentuk dasar pengetahuan, karakter, sikap, dan keterampilan peserta didik agar siap melangkah ke jenjang berikutnya. Baiklah, selanjutnya yaitu slide yang ketiga tentang manajemen pendidikan dasar. Manajemen pendidikan dasar adalah proses pengelolaan seluruh sumber daya sekolah agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fokus utama manajemen pendidikan dasar meliputi yang pertama, peserta didik, kedua, guru dan tenaga pendidikan, ketiga, kurikulum, keempat, sarana dan prasarana, kelima, keuangan sekolah. Dengan manajemen yang baik, kegiatan belajar mengajar dapat berjalan lebih tertib dan berkualitas. Baiklah, selanjutnya yaitu slide yang keempat tentang tujuan dan fungsi pendidikan dasar. Tujuan manajemen pendidikan dasar yaitu yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan, yang kedua, mewujudkan pembelajaran yang efektif, ketiga, mengembangkan karakter siswa, keempat, mengoptimalkan sumber daya sekolah. Sedangkan fungsi manajemen pendidikan dasar meliputi yang pertama, perencanaan program sekolah, kedua, pengorganisasian tugas guru dan staf, ketiga, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, keempat, pengawasan dan evaluasi program sekolah. Selanjutnya, slide yang kelima tentang ruang lingkup pendidikan dasar. Ruang lingkup manajemen pendidikan dasar meliputi yang pertama, manajemen kurikulum, kedua, manajemen peserta didik, ketiga, manajemen tenaga pendidik, keempat, manajemen sarana dan prasarana, kelima, manajemen keuangan, keenam, yaitu manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Semua bagian tersebut saling berkaitan dengan mendukung keberhasilan pendidikan di sekolah. Baiklah, slide yang keenam tentang prinsip dan tantangan pendidikan dasar. Prinsip manajemen pendidikan dasar yaitu yang ke-1, efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kerjasama. Namun pelaksanaannya masih terdapat beberapa tantangan seperti kualitas guru yang belum merata, fasilitas yang terbatas, perkembangan teknologi, dan perbedaan latar belakang siswa. Karena itu diperlukan pengelolaan sekolah yang baik agar tujuan pendidikan dapat tetap tercapai. Baiklah, slide yang ke-7 tentang pengertian pendidikan menengah. Pendidikan menengah adalah jenjang lanjutan setelah pendidikan dasar yang bertujuan mengembangkan potensi akademik dan keterampilan peserta didik. Pendidikan menengah terdiri dari yang pertama SMA, yang kedua SMK, yang ketiga itulah MA. Pada jenjang ini, siswa mulai dipersiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi maupun memasuki dunia kerja. Slide yang ke-8, manajemen pendidikan menengah. Manajemen pendidikan menengah adalah proses pengelolaan pendidikan pada jenjang SMA, SMK, dan MA agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Karakteristik pendidikan menengah yaitu yang pertama, kurikulum lebih spesifik, kedua, kegiatan akademik dan non-akademik lebih banyak, ketiga, pengelolaan siswa lebih dinamis, keempat, membutuhkan pembinaan khusus bagi remaja. Karena itu, manajemen pendidikan menengah lebih kompleks dibandingkan pendidikan dasar. Slide yang ke-9, yaitu tentang kurikulum dan sarana pendidikan menengah. Dalam pendidikan menengah, pengelolaan kurikulum dilakukan sesuai standar nasional pendidikan. Khusus di SMK, pembelajaran lebih banyak menggabungkan teori dan praktik agar siswa siap menghadapi dunia kerja. Selain itu, sarana prasarana seperti laboratorium, ruang praktik, perpustakaan, dan teknologi pembelajaran juga sangat penting untuk menunjang kegiatan belajar. Slide yang ke-10 tentang pendidikan menengah. Beberapa tantangan dalam pendidikan menengah yaitu yang pertama, motivasi belajar siswa yang tidak stabil, kedua, pengaruh lingkungan dan media sosial, ketiga, keterbatasan fasilitas di beberapa sekolah, keempat, kesiapan lulusan menghadapi dunia kerja. Oleh karena itu, sekolah harus mampu memberikan pembinaan dan pengawasan yang
baik kepada siswa. Slide yang ke-11 yaitu tentang manajemen pendidikan tinggi. Manajemen pendidikan tinggi memiliki sistem yang lebih luas dan bersifat otonom dibanding jenjang lainnya. Tujuan utama pendidikan tinggi yaitu menghasilkan lulusan yang profesional, kompeten, dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan. Perguruan tinggi juga memiliki fokus pada tridharma perguruan tinggi, yaitu yang pertama, pendidikan, yang kedua, penelitian, ketiga, pengabdian kepada masyarakat. Baiklah, selanjutnya yang terakhir, 12 fokus manajemen pendidikan tinggi. Fokus manajemen pendidikan tinggi meliputi yang pertama, penjaminan mutu pendidikan, kedua, pengelolaan organisasi dan akademik, ketiga, pengembangan dosen dan publikasi ilmiah, yang keempat, pengelolaan keuangan kampus, kelima, peningkatan daya saing global. Karena itu, manajemen pendidikan tinggi memiliki sistem yang lebih kompleks dan mandiri. Kesimpulannya, setiap jenjang pendidikan memiliki sistem manajemen yang berbeda sesuai dengan tujuan pendidikan masing-masing. Pendidikan dasar berfokus pada pembentukan karakter dan pengetahuan dasar. Pendidikan menengah mempersiapkan siswa untuk masa depan dan dunia kerja. Sedangkan pendidikan tinggi berorientasi pada profesionalisme dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan manajemen pendidikan yang baik, tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif, efisien, dan berkualitas. Baiklah, demikian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.